Apakah semua sudah dapat stiker seperti ini? Sudah ya? Sudah dipakai semua stikernya? Bagi yang belum yuk pakai dulu di pipi. Kayak Om Doni begini, pakai di pipi. Yuk bisa? Kalau yang love-nya mungkin kalau enggak dipasang di pipi dua-dua, satunya bisa ditaruh di tangan kanan. Ya seperti ini ya. Yang love-nya mungkin bisa ditaruh di tangan kanan, lalu kalau yang kotak ditaruh di pipi. Taruh kanan kiri juga enggak apa-apa sih. Ya, oke sudah semua? Ya mari kita pakai. Nah Bapak Ibu jadi seperti ini. Nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya, semuanya jawab luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka. Amin. Oke, tes dulu dalam hitungan ketiga ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka, sambil diangkat benderanya. Sekali lagi, semuanya bangkit berdiri. Yuk. Ya kita bersyukur ya, kita baru saja merayakan kemerdekaan dan kita bersuka cita atas semuanya itu. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita, namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk melakukan pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, Mazmur pasal mungkin bisa dibantu ditampilkan di depan. Oke, apakah Bapak Ibu sudah menemukan semuanya? Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 7 dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 1000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Amin, puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya mengambil saat teduh di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepadanya atas segala berkat-berkat, atas segala anugerah, atas semua kasih karunia dan penyertaan, perlindungan yang telah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepadanya saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau adalah perisai kami Tuhan. Engkau adalah kota perlindungan bagi kami. Engkau adalah tembok pertahanan bagi kami semua Tuhan. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk melawan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya kami akan berlindung Tuhan di dalam naungan sayap-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sungguh Engkau tempat perlindungan bagi kami ya Bapa. Mari semuanya katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya.
sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau yang mendekutkanku dan membentengiku. Oleh karena kuasa-Mu dan ku berseru memanggil nama-Mu, Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Katakan Kau Tuhan, amin. Kau Tuhan tempat berlindung, yang ku percaya dan sayap-Mu Tuhan. Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu.
kami hidup, Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Katakan semuanya, sungguh hatiku, sungguh hati kami melekat kepada Engkau saja Tuhan. Amin. Dengan segenap hatimu katakan kepadanya, amin, amin. Oleh karena kuasa-Mu dan ku berseru memanggil, sungguh kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Dan haleluya. Mari serukan kepada Tuhan dengan lebih lagi. Katakan kepadanya, sungguh Tuhan. Haleluya. Kepadamu Engkau kan meluputkanku dan membentengiku. Oleh karena kuasa-Mu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan seluruh kehidupan-Mu untuk kami Bapa. Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk keselamatan kami. Engkau memberikan nyawa-Mu untuk kemerdekaan di dalam hidup kami Tuhan. Merdeka atas dosa, merdeka atas kuasa iblis, merdeka atas sakit penyakit Tuhan, merdeka atas penderitaan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau juga telah memerdekakan bangsa kami ini. Sungguh baik Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih dan memperhatikan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk memberikan, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami rindu untuk meninggi-ninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima pujian, pengagungan, penghormatan dari kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun mengurapi kami semuanya, menguasai ruangan ini, menguasai segala sesuatu yang ada di tempat ini ya Bapa. Menguasai pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami dibawa di dalam pesta kemenangan surgawi yang luar biasa. Dan kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu, kami siap menaikkan puji-pujian untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bagi saudara-saudara yang baru datang, kita semuanya bersuka cita hari ini, amin. Kita semua bersuka cita ya atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, atas kemerdekaan kita, khususnya kemerdekaan bangsa ini ya. Baru saja kita merayakan ulang tahun bangsa kita Indonesia yang telah merdeka. Ya, saya akan menanyakan kabar seperti tadi ketika saya bertanya, bagaimana kabarnya? Semua jawab bagaimana tadi? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka sambil diangkat benderanya, merdeka sambil diangkat. Ya coba tes. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka, masih kurang kenceng. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka, bangkit berdiri semuanya. Mari bangkit berdiri yuk. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, merdeka, haleluya. Baiklah, kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Semuanya masih bangkit berdiri. Haleluya. Mari nyanyinya boleh sambil diangkat bendera yang ada yang telah dibagikan tadi ya. Roh Kudus, yo. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini, yo. Hari ini harinya Tuhan saat pembebasan, belenggu dosa dilepaskan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Yeay, anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah umatnya. Haleluya, Roh Kudus sungguh dicurahkan atas kita semua. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Yo, semuanya katakan. Yo,
katakan hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak dan semuanya katakan yeay. Agung hari tercurah untuk umatnya dengan sukacita. Haleluya, amin. Minyak baru tercurah untuk umatnya. Semua katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sungguh belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, semuanya serukan yeay. Agung baru tercurah baru umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah umatnya nyata. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah untuk umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasa. Sungguh nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, sungguh kita semuanya adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita. Amin. Ada banyak hal yang patut untuk kita syukuri, walaupun mungkin dari kita saat ini berada di satu keadaan yang kurang menyenangkan, tetapi tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap hari, setiap nafas, setiap darah yang masih diizinkan Tuhan mengalir, setiap jantung yang masih Tuhan izinkan untuk berdetak sampai detik ini, itu semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kemarin ada dari keluarga Ibu Erni dulu ya, ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nanti yang lain boleh menyusul selanjutnya. Oke, silakan Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, keluarga. Terutama khusus pada hari ini, saya sangat bersyukur karena Tuhan kemarin Tuhan menambahkan usia anak kami Winner genap 14 tahun. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya mau berbagi kesaksian di sini, kesaksian kehidupan anak kasih kami Winner, dimana kadang teman-temannya banyak tanya, kenapa namanya Winner? Nama itu enggak sembarang langsung
dikasih sama dia, tapi eh, ada prosesnya, ada proses Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekeluarga, khususnya pada Winner. Jadi semenjak dalam kandungan memang Winner usia 1 bulan dinyatakan dinyatakan hamil itu, ditemukan juga miom di dalam. Jadi dari dokter katakan bahwa sangat kecil kemungkinan bisa bertahan, tapi pulang periksa itu kami sangat imani bahwa apa yang Tuhan beri itu tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Jadi itu yang kami imani saat itu. Jadi waktu ayahnya berdoa, muncullah nama itu Winner. Jadi waktu dalam proses persalinan itu saya selalu pegang saya punya perut, saya bilang, Winner makan nak, Winner, setiap saya makan, Winner makan nak, jangan sampai miom yang makan nak. Pokoknya saya imani dia bisa bertahan. Saya tengking setiap perkataan-perkataan yang tidak membangun iman saya gitu, karena dokter memang sudah bilang itu hanya bisa bertahan selama 3 bulan gitu kan. Tapi puji Tuhan dalam waktu yang berjalan, puji Tuhan Winner bisa bertahan dan bisa lahir tanggal 19 Agustus 2009, 14 tahun lalu. Namun tidak sampai di situ proses kehidupan Winner, sehingga berawal dari usia 2 bulan dia sudah mengalami demam tinggi, dia kejang, dan itu dalam waktu 4 tahun itu hampir tiap bulan dia demam tinggi dan hampir sering-sering dia kejang. Tapi saya lihat, puji Tuhan, saya lihat di sini bahwa meskipun dia pernah mengalami kejang begitu, karena kata orang-orang bahwa orang yang pernah sering kejang begitu biasa lambat pertumbuhannya apalah, tapi saya imani bahwa itu tidak terjadi sama Winner. Kemudian 8 bulan dia sempat hampir tidak tertolong. Kemudian dia 4 tahun itu pun sangat hampir tidak tertolong, karena sudah berapa menit dia sudah tidak sadar, dan teman saya sama dia di ruangan itu. Terus tapi sebelum dia kejang waktu 4 tahun itu, karena kami sudah mau pulang dari rumah sakit ini karena kata dokter sudah sehat, tapi saat barang-barang sudah dibenahi semua, sudah mau pulang, malahan Winner malah kejang saat itu, kejang. Dan saya hanya berdoa, tapi sebelum kejang dia bilang, mama saya mimpi tadi. Apa nak? Ada tadi Tuhan Yesus bilang Winner sudah sembuh. Kenapa ya habis mimpi itu malah dia langsung kejang, habis diperiksa dokter langsung kejang. Jadi waktu itu ayahnya juga ada di Palu, kemudian kemurahan Tuhan semuanya proses dia bisa kembali, tapi dalam kondisi temu anaknya yang kaku dalam beberapa menit, dan dokter bilang, Ibu bersabar saja Bu, bersabar saja. Saya bilang tidak Tuhan, tidak dokter, anak saya pasti selamat, anak saya pasti bisa sadar. Mau proses Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan Winner, kehidupan kami sekeluarga, itu yang kami syukuri, bahwa sampai sekarang Winner ada semua karena kasih karunia Tuhan. Ada tambahan dari Shalom, puji nama Tuhan. Berkat Tuhan saya bisa berdiri di sini. Sekarang saya sudah beranjak di umur 14 tahun, semua karena kebaikan pemeliharaan dari Tuhan. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian yang akan saya bawa.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Bu Erni dan Winner. Bersyukur ya kita telah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, di mana mengingatkan kepada kita bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi, betul? Jadi kalau Tuhan yang sudah bergerak, maka segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut manusia, tapi bisa mungkin terjadi menurut Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan pelukis cakrawala, perangkai seluruh jagat raya. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorak untuk menaikkan pujian ini Bapak Ibu ya. Ya, benderanya boleh diangkat lagi. Cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan.
percaya. Semuanya katakan, melukis cakrawala, menciptakan raya, alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Semua kami rindukan, kami rindukan kuasa lewat tangan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melengkapi katakan, musisat menyatakan, great is our God. Haleluya. Dia adalah Allah yang sungguh besar, amin. Dia adalah pencipta yang sungguh luar biasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melengkapi katakan, musisat dinyatakan, great is our God. Haleluya, berikan tepuk bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baiklah, selanjutnya saya undang anak abadi maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama bagi anak abadi. Mari anak-anak silakan maju ke depan. Yuk. Ya, kami minta Bapak Agus untuk memimpin kita di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ya, oke. Wah luar biasa. Kayak kacamata hitam. Yuk sudah. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Oke semua anak-anak boleh angkat benderanya dulu. Nah, sama-sama bilang merdeka. Kita semua sama-sama yuk 1, 2, 3. Merdeka. Semua yang di sini angkat jempol dua-dua bilang anak yang luar biasa. Sekali lagi anak yang istimewa. Baik anak-anak mari kita semua satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga kami bersyukur kami sebagai orang tua dipercayakan Tuhan untuk boleh menerima anak-anak terkasih dalam hidup kami. Dan ini adalah bagian hidup kami untuk boleh mendidik, membesarkan mereka dalam kebenaran. Terima kasih untuk orang tua yang setia selalu mendampingi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menolong pertumbuhan rohani mereka. Kami percaya sampai pada masa tua, anak kami akan terus beriman kepada Kristus, sebab mereka diajar di dalam jalan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami mohon anugerah, turunlah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan bagi anak-anak kami ini, supaya mereka sejak dari kecil sampai pada masa tua, bahkan sampai akhir hidup mereka hidup mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah abadi hari ini. Berkati kakak-kakak pembina dan semua anak-anak, sukacita sorga memberkati mereka. Masa depan mereka penuh damai sejahtera disediakan Tuhan. Tuhan berkati kesehatan, pendidikan dan kebutuhan anak-anak kami ini, sebab Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, serahkan ibadah mereka. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Ya, selamat beribadah bagi anak abadi. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita secara pribadi. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Kita bersyukur kepadanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, maka kuasa Allah menjadi nyata, menjadi sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk kita andalkan. Dialah satu-satu pribadi yang menjadi pengharapan bagi hidup kita. Kita boleh bersyukur atas semuanya itu. Karena orang yang paling sial adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harapan di dalam hidupnya. Tetapi kita sangat bersyukur karena sampai selama-lamanya kita selalu memiliki pengharapan kita di dalam Kristus, di dalam keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk masalah kesehatan kita. Kita selalu memiliki pengharapan di dalam Dia, sebab Dia adalah satu-satunya pembuat mukjizat sejati. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristuslah satu-satunya pribadi, sang pembuat mukjizat sejati dalam hidup kita. Amin, amin, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau dilepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan kami. Tak pernah Kau lepaskan kami, Tuhan. Roh-Mu Tuhan
Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Rindu boleh menikmati anugerah dari ibadah ini. Oleh sebab itu kami berdoa memohon supaya Allah berbicara. Berfirmanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dalam nama Yesus doa. Silakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari bangkit orang merdeka. Yes, merdeka. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Cik. Baik, hari ini kita akan lanjut pembahasan firman Tuhan yang kemarin, Yehova Rohi, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama katakan, Tuhan adalah gembalaku. Bilang juga kiri kanan, Tuhan adalah gembalamu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Mazmur 23 merupakan sebuah mazmur yang sangat terkenal, bahkan hampir dikatakan hampir semua orang Kristen bisa melafalkannya walau belum sempurna semuanya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama gali Mazmur 23 ini tentang Tuhan adalah gembala, dan nanti kita akan masuk kepada sebuah praktek bagaimana gembala itu melakukan hal yang seharusnya dia lakukan untuk menolong para domba-dombanya. Yuk sama-sama buka Mazmur 23, mari bangkit berdiri, kita boleh baca Alkitab sama-sama. Mazmur 23, oke, mari kita bangkit berdiri, semuanya berdiri. Bilang kiri kananmu, ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri Kristo, ayo berdiri. Mulai sudah, yuk sama-sama Mazmur 23, yuk mulai dari ayat 1 sampai 6 kita baca Mazmur Daud 1, 2, dan 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk. Sekian firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sangat terkenal, bahkan saya dorong saudara untuk boleh menghafalnya. Ada nyanyian lagu-lagu yang digubah dari Mazmur 23. Dan ini merupakan sebuah rangkaian kehidupan yang sangat mulia. Nah, Mazmur 23 ini kita akan bahas sama-sama. Mazmur 23 ini digubah oleh seorang Raja Daud. Dan ketika dia diberi Tuhan firman Tuhan ini merupakan pengalaman hidup daripada Daud. Ayat 1 sampai ayat yang keempat itu bercerita tentang bagaimana dia sebagai seorang gembala. Karena Daud sebelum dipanggil Tuhan, dia merupakan seorang gembala, menggembalakan kambing dan dombanya di sana. Nah, ayat 5 sampai ayat 6 itu posisi ketika Daud sudah menjadi raja, di mana dia mengalami yang namanya dihidangkan makanan, bertemu dengan lawan-lawannya, bagaimana dia itu memiliki kerinduan untuk bersama dengan Tuhan seumur hidupnya. Nah, jadi Mazmur 23 ini adalah pengalaman bersama Tuhan secara pribadi.
Nah, ketika dikatakan Tuhan adalah gembalaku, sama-sama katakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, kata Tuhan di sini jelas sekali merupakan Tuhan bukan yang lain, bukan dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Di situ dibuat huruf besar semuanya, menunjukkan bahwa itu adalah Yahweh Elohim yang kita pelajari selama ini. Disinilah muncul Yehova Rohi itu, Tuhan adalah gembala. Nah, saudara dengar baik-baik, ketika ayat ini muncul, Tuhan adalah gembalaku, dia seakan-akan membingkai bahwa tidak ada gembala yang lain. Katakan tidak ada gembala yang lain. Karena saudara, kita lompat sama-sama, tahan Alkitab saudara di di Mazmur pasal 23, kita buka Yohanes pasal yang ke-10, karena ada gembala yang lain, ada gembala yang lain. Saudara lihat Yohanes pasal 10, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia gembala, dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang ada di Mazmur 23, di ayat 14. Lihat sama-sama, Yohanes 10 ayat 14. Dikatakan, mari baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi gembala yang dikatakan di dalam Mazmur 23 itu adalah siapa? Yesus, katakan Yesuslah gembalanya. Nah, kita akan lompat kembali nanti ke Yohanes pasal 10. Coba lihat sama-sama di Ibrani pasal yang ke-13. Jelas sekali di sana bagaimana Yesus juga berbicara bahwa dia adalah sang gembala kepada semua kita. Dia yang menggembalakan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita sama-sama harus mencari sebenarnya siapa gembala dalam hidup kita. Mengapa? Karena ada kemungkinan dan ada kesempatan di mana kita akhirnya mencari gembala yang lain. Kalau sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 10 tadi ayat 14, aku adalah gembala yang baik. Di atasnya itu ada gembala yang disebut tetapi dia bukan gembala yang baik. Dikatakan dia gembala upahan. Coba lihat sama-sama, dikatakan tadi di Yohanes pasal yang ke-10 itu. Ayat yang ke-11 ketika Yesus berkata, aku gembala yang baik. Diulangi lagi di ayat 14, aku gembala yang baik. Mengapa? Karena ada gembala yang lain yang tanda kutip yang tidak baik. Coba lihat sama-sama. Mulai dari ayat yang pertama. Supaya kita faham bahwa Yesus ini adalah gembala yang dikatakan di Mazmur 23 itu. Lihat mulai dari ayat 1, Yohanes pasal 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui apa? Pintu. Tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang apa? Pencuri dan perampok. Saudara dengar baik-baik, ada orang. Ayat 2 nanti saya jelaskan, ayat 2 dulu, baca dulu ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Nah dia gembala domba, kita baca dulu terus. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. 5, lihat. Tetapi apa dikatakan? Seorang asing, katakan seorang asing. Nah, seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saudara dengar baik-baik. Waktu itu Yesus ketemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Israel itu. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang yang buta sejak dari lahir. Ketika ada orang buta sejak dari lahir, mereka bawa orang buta ini kepada Yesus dan berkata, siapa yang salah? Kenapa dia buta sejak lahir? Kalau dia buta sudah besar, mungkin ada kecelakaan, ada kesalahan dia. Tapi ini sejak dari lahir, siapa yang salah? Yesus menjelaskan semuanya, bukan soal salah dan benar, tetapi supaya melalui orang buta ini dinyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu akhirnya orang buta itu menjadi melek matanya, menjadi sembuh. Lalu ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Yesus. Dan orang-orang datang berbondong-bondong kepada dia. Orang-orang mulai menyelidiki siapa Yesus. Tetapi banyak yang namanya orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi tidak percaya kepada dia. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka siapa pribadinya.
Akulah gembala yang baik. Waktu Yesus ngomong akulah gembala yang baik, semua orang Yahudi itu langsung ingat Mazmur 23. Saudara dengar baik-baik, kata akulah dalam kitab Yohanes itu ada 7. Dikatakan akulah gembala, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah air kehidupan. Yesus itu berkata akulah. Waktu Yesus berkata akulah, maka orang-orang Yahudi itu langsung mengingat kata akulah ini dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya, siapa yang mengutus aku? Kalau orang bertanya, langsung Allah berkata, aku adalah aku. Nah, kata aku adalah aku di dalam bahasa Ibrani itu sama dengan kata akulah di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Itu sebabnya kalau orang gak ngerti firman Tuhan, ketika orang berkata, Yesus itu kan manusia, utusan. Kemarin di Bible Study kita jelas belajar. Yes, Yesus itu utusan. Tetapi bukan hanya utusan, baca Alkitab seluruhnya. Saudara dengar baik-baik, ketika Yesus berkata di Perjanjian Baru, aku adalah. Kita orang Indonesia tidak memahami itu dengan jelas. Tetapi dari lingua franca, dari bahasanya mereka, orang Yahudi ketika berkata akulah, itu memori ingatan mereka langsung ke Taurat. Perjanjian lama, yaitu ketika Allah berkata aku adalah aku. Jadi itu caranya baca kitab suci. Nah, orang-orang yang gak tahu hal ini, mereka kadang-kadang menjebak kita. No. Kalau dibilang kapan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, setiap kali dia berkata aku adalah, dia menggunakan kata itu. Keluaran 3 ayat 14. Hal yang sama, paralel. Nah, Yesus ketika menjelaskan ini, aku berkata kepadamu akulah gembala yang baik. Waktu aku adalah itu Keluaran 3:14, gembala yang baik, Mazmur 23. Semua mereka hafal itu. Lalu Yesus kasih tahu kepada mereka di sini. Sebelum dia bicara soal aku adalah gembala yang baik, dikatakan aku adalah pintu. Mengapa? Lihat ayat 9. Mulai 8 lagi. 8. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu telah tidak mendengarkan mereka. 9, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke, stop seperti ini. Saudara dengar baik-baik. Zaman seperti firman Tuhan ini dicatat Mazmur 23, ini sebelum itu di dalam masuk dalam Alkitab, itu sudah menjadi kebiasaan hidup orang-orang di Timur Tengah. Yaitu menggembalakan kambing domba. Nah, kambing domba itu tidak diternakkan di dalam kandang, seperti tidak semua diternakkan dalam kandang. Ada yang punya kandang, tapi ada yang tidak. Nah, biasanya kandang yang mereka buat itu dari batu, dari kayu-kayu dan semua. Lalu semua ini akan menjadi seperti persegi dan hanya akan ada sebuah pintu seperti ini. Oke, pintu seperti ini. Dan saudara tahu inilah yang dilakukan oleh gembala. Dia akan ada di pintu ini. Dia akan di pintu ini. Dia akan tidur di sini dan dia akan menjagai. Lalu itulah disebutkan aku adalah pintu. Mengapa dia ada di sini? Kalau ada orang yang mau masuk, pencuri katanya tadi yang dikatakan, berhadapan dengan siapa? Si penjaga pintu, yaitu siapa? Gembala. Terus kalau ada domba yang nakal mau keluar, akan dihentikan oleh siapa? Gembala. Mau kemana? Permisi Pak Gembala, saya mau shopping. Gembala bilang, no, mall sudah tutup. Misal, dia gembala dia. Lalu apa yang terjadi? Ada lagi kira-kira masuk domba, serigala berbulu domba. Mau masuk ke dalam. Domba gak bisa lihat, tapi gembala bisa. Gembala bilang, dia akan ambil tongkat, dia pukul. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Itu sebabnya dikatakan domba yang masuk melalui pintu itu akan selamat. Katakan akan selamat. Karena apa? Ada penjaganya. Bilang sama-sama ada penjaganya. Ada yang menjagai. Ini domba bisa tidur dengan nyenyak. Gembala tidak tidur. Makanya kita pemazmur berkata Tuhan itu tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Dia menjagai. Makanya peristiwa waktu Yesus lahir, ada kawanan domba dan ada gembala di padang. Waktu malaikat datang, apakah gembalanya tidur? Tidak, karena kerjanya seperti itu.
Dia tungguin. Gitu loh. Nah, dikatakan di sana ada yang masuk, tapi ada yang masuk tidak melalui pintu, melalui tembok. Dia lompat, itu pencuri. Saudara, hari ini kita akan sama-sama mengulik hal ini. Karena ada hal-hal yang bisa mencuri sesuatu dari dalam domba itu. Itu sebabnya kita perlu bergantung kepada Sang Gembala, amin. Karena apa? Saudara dengar baik-baik, ayat 10 baca sama-sama. Pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri terus dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu, dia curi, dia bunuh, dibinasakan. Terbalik dengan gembala ini, lihat kalau pencuri itu, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Terbalik dengan Yesus, lihat apa yang terjadi. Ayat 11, ketika Yesus itu berkata, akulah gembala yang baik itu apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau pencuri itu mengambil nyawa dombanya, sementara Yesus gembala yang baik memberikan nyawanya untuk dombanya. Gembala ini mengambil keuntungan atau pencuri ini mencuri segala sesuatu dari domba itu sehingga memperkaya dirinya. Sementara yang namanya gembala ini dia bahkan rela kehilangan nyawanya demi dombanya hidup. Itu yang dilakukan oleh. Makanya 12 dikatakan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala. Lihat, ini namanya gembala upahan. Dan yang bukan pemilik domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang dia meninggalkan domba-domba itu lalu apa? Lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, Yesus itu seorang pribadi yang kalau dicatat dalam Alkitab ini seorang gembala yang lengkap, yang komplit. Dia berkata, dia gembala, dia pintu, dia cerahkan nyawanya, dia nggak tidur, dia perhatikan domba-dombanya. Jadi Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, itu adalah Yesus yang kita kenal hari ini. Amin. Kita kembali ke ayat 1. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan takkan kekurangan aku. Jangan pikir bahwa ini berbicara tentang Injil kemakmuran. Kalau ikut Yesus saya gak akan kekurangan apapun. Bukan. Artinya apa? Ketika firman Tuhan ini tulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Semua keperluan kebutuhanku ada bersama dengan Yesus. Itu dia. Itu dia. Yesus yang aku butuhkan di atas segalanya. Jesus is enough. Tuhan cukup bagiku. Dan lihat ketika dia punya Tuhan. Kenapa dikatakan takkan kekurangan aku? Itu menunjukkan sebagai prioritas hidup Tuhan di atas segalanya. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Jadi jangan cari yang ditambahkan. Cari Allahnya, cari kerajaannya, cari kebenarannya. Itu yang dikatakan ini. Dan lihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh gembala di ayat 2. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara dengar baik-baik. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Malam-malam dibaringkan di kandang. Saudara saya lihat video kemarin. Gak mudah membaringkan yang namanya domba. Tidak mudah. Dan biasanya domba tidak bisa terbaring karena 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Ini berbicara tentang ketenangan. Katakan sama-sama tenang. Domba itu bisa tidur kalau dia tenang. Mengapa domba tidak bisa tidur? Ada 3 musuhnya. Yang pertama, mengapa domba tidak bisa tenang? Yang pertama karena dia ketakutan. Dia ketakutan. Dia ketakutan. Ada musuh. Ada serigala. Dia rasa nggak nyaman. Dia rasa nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, domba nggak bisa tenang karena dia lapar. Ada di sini yang biasa bangun tengah malam karena kelaparan? Domba itu nggak bisa tenang kalau dia lapar. Makanya terjadi ketika dikatakan takkan kekurangan aku. Yang pertama tadi ketika takut. Domba takut. Gembala yang tanggung jawab untuk membuat domba itu tidak takut. Nanti kita akan lihat musuh itu bagaimana dilawan oleh gembala. Yang kedua lapar. Yang dikatakan di padang yang rumput hijau.
Ditunjukkan. Saudara dengar, Pak Leo kemarin khotbah dengan baik sekali menjelaskan pada kita. Domba itu tidak bisa melihat dengan jelas. Dia bahkan tidak bisa pilih rumput yang segar dan rumput yang layu. Benar. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya lihat videonya, domba itu seringkali berjalan, dia lihat ke bawah, tidak lihat ke depan. Makanya domba dan gembala itu nggak boleh terpisah jauh. Mengapa dia lihat ke bawah itu, dia lihat siapa tahu ada rumput untuk dimakan dan segala macam. Padahal gembalanya udah bilang, bukan, ini rumput kelas X, kelas A di sana. Jadi dia ajar, dia bawa. Dan gembala itu dia pastikan dombanya kenyang. Dia lihat, sudah kenyang belum ini domba satu. Karena apa? Kalau malam sudah tiba, sampai di sana, dia kelaparan, dia tidak akan tidur. Kalau satu domba tidak tidur, dia bikin semua yang lain tidak tidur. Domba yang satu akan tanya, ada pisang gorengmu? Ada, weh bikin repot. Yang ketiga, apa yang bikin domba itu, tidak bisa tidur? Karena dia sakit. Sakit. Dan nanti kita akan bahas apa penyakit domba. Kita tahu apa yang terjadi menarik di Australia tahun 2016, saudara boleh googling. Ada 10 juta domba meninggal, mati karena penyakit. Dan penyakit ini nanti akan kita bahas. Dari 3. Nah, secara rohani hal yang sama juga terjadi. Kita sebagai domba gembalaan Tuhan. Kitab Yehezkiel berkata, kitalah kawanan gembalaannya Tuhan. Kita dombanya. Kadang-kadang kita takut dalam hidup ini. Saudara boleh sebutkan bermacam-macam alasan yang buat saudara takut. Takut tidak menikah, takut tidak lulus, tidak bekerja, takut mati, takut macam-macam. Dan dengar baik-baik, apapun ketakutannya, kita punya gembala agung, amin. Katakan sama-sama, apapun ketakutannya, aku punya gembala agung. Yang kedua saudara, karena apa? Lapar. Dengar baik-baik. Orang benar akan menemukan tempat penggembalaannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Seringkali kita makan makanan yang salah. Seringkali kita makan makanan yang salah secara rohani. Firman Tuhan yang salah. Seringkali kita mengalami yang namanya ajaran-ajaran sesat dalam hidup kita. Benar? Ada orang yang bilang gak usah ke gereja, gak masuk akal lagi. Saudara mungkin lihat belakangan ini bagaimana di dunia luar sana, di benua, di Eropa, di Amerika, ada gereja-gereja yang membuat pengakuan iman mereka berdasarkan gereja LGBT. Aku percaya kepada Yesus yang punya 2 orang bapak laki-laki. Aku percaya kepada Allah yang tidak punya jenis kelamin. Apa itu? Aneh-aneh saudara, hari ini ada ajaran aneh-aneh. Ajaran aneh-aneh yang bicara bukan tentang Yesus, bukan tentang Injil, bukan tentang Allah, bukan tentang firman Tuhan yang murni. Hati-hati. Salah makan kita, sakit perut. Yang ketiga yaitu sakit. Ada banyak domba yang sakit, ada banyak anak Tuhan yang sakit. Saudara tahu apa yang terjadi? Kemarin kita belajar, domba tidak bisa sembuhkan dirinya sendiri. Saudara dengar, secara rohani sakit apapun saudara kita nggak bisa sembuhkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan sebagai gembala yang menyembuhkan, amin. Dengar baik-baik, jangan tipu dirimu sendiri. Gak apa-apa, aku tetap sakit hati. Aku obati sakit hatiku dengan apa? Aku punya kegembiraan, aku punya hobi, aku punya suami yang baik, anak yang baik, kerjaan yang baik. No, engkau tetap sakit. Tetap sakit. Kita nggak bisa sembuhkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk sembuhkan kita. Itu sebabnya dengar baik-baik. Ketika Allah berkata aku gembala yang baik. Karena dia tahu sakit kita. Dia tahu sakit kita. Gembala itu saudara. Saya nonton sepanjang minggu ini banyak video tentang gembala. Bahkan di Norwegia. Wah itu luar biasa. Gembala itu pakai teropong saudara. Banyak dan dia lihat satu-satu, dia bisa tandain itu gembalanya. Yang sakit kemarin itu gimana ya dan semuanya. Dia teropong, dia lihat dan semuanya. Dia punya jurnal, dia tulis si domba ini dan ini dan ini. Luar biasa. Jadi ketika dia bawa, dibaringkan saudara. Kita bisa berbaring tenang ketika 3 hal ini selesai.
Kita rasa aman, tidak takut lagi. Yang kedua kita kenyang, yang ketiga kita tidak sakit. Saudara dengar baik-baik. Kalau secara rohani ini terjadi atas kita, kita butuh Tuhan, amin. Dikatakan ayat 3, ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan air yang tenang. Oke, lihat saya ke depan. Domba itu saudara, gak pintar berenang. Bukan gak pintar, gak bisa berenang. Apalagi kalau dia punya bulu domba yang tebal. Bulu domba yang tebal. Wih, ketika dia minum, bulu dombanya kena air, berat, dia jatuh ke dalam. Pak Leo kemarin pakai istilah seperti kecoa. Kalau udah jatuh, sampai mati di situ. Domba itu begitu. Karena apa? Begitu beratnya yang namanya bulunya itu. Mengapa perlu air yang tenang? Karena kalau airnya tidak tenang, ini domba nanti terlicin, jatuh, mati. Makanya gembala itu dia harus lihat. Dia akan lihat di sana sungainya tenang, rumputnya hijau. Dia harus lihat batasnya, jaraknya, mana caranya. Jangan sampai makan terus, airnya jauh, mati dombanya. Dia perhatikan baik. Itu sebabnya dikatakan ayat yang ketiga, ia menjegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, kata menuntun aku di jalan yang benar. Kalau dikatakan tadi, gembala itu berjalan di depan, dia akan berjalan di depan. Menuntun, karena domba itu rabun jauh, dia nggak bisa lihat jauh, dia hanya bisa lihat dekat. Jadi dia menuntun, katakan sama-sama menuntun. Dan saudara dengar baik-baik, tongkat yang dipegang oleh gembala itu ada dua. Salah satu tongkat itu juga untuk menuntun. Jadi ketika gembala itu berjalan, dia sekali-sekali lihat ke belakang. Dan tongkatnya dia pakai kadang-kadang untuk mengarahkan, ayo. Dan biasanya pada zaman dahulu gembala itu dia sudah punya track, dia udah tahu lintasan mana yang akan dilalui. Dia tahu, jangan lewat sini, terlalu curam. Jangan lewat sini, terlalu licin. Jangan lewat sini. Dia sudah punya. Domba nggak tahu itu. Dia nggak punya GPS. Dia nggak tahu itu. Oleh sebab itu dia akan menuntun di jalan yang benar. Dan gembala memastikan itu jalannya benar. Makanya Yesus berkata Yohanes 14, aku adalah apa? Jalan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia pastikan. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau engkau berkata kita adalah orang Kristen, kita kita kawanan gembalanya Allah, kita dombanya Tuhan. Kalau tidak hidup bersama dengan Yesus pasti sesat jalannya. Sepintar apapun kita pasti sesat jalannya. Benar, sepanjang apapun yang namanya gelar yang kita punya, kita akan sesat. Kita akan sesat. Saya sudah cerita kemarin seorang dokter yang saya ketemu. Tanpa Yesus kita akan sesat. Katakan kiri kanan, tanpa Yesus kita akan tersesat. Akan ada banyak orang yang mengajarkan sepertinya baik tetapi sesat. Akan ada orang yang mengajarkan baik tapi tidak benar. Hati-hati. Makanya Yesus berkata, aku adalah jalan yang benar. Karena apa? Dia jalannya. Dia dengar baik-baik, ini keren. Dia nggak hanya nuntun kita di jalan itu, tapi dia sendiri jalannya. Dia sendiri jalannya. Dia sendiri. Papa saya kerja di Departemen Pekerjaan Umum, PU, dan bagian buat jalan. Satu kali saya ikut, karena ini sudah selesai, jadi mau diinspeksi. Lalu saya lihat papa saya ini begitu semangat dan senang presentasi kepada supervisornya. Jalan ini semua baik, sekian kilometer semua baik. Lalu ditanya sama supervisornya, apa yang membuat Bapak begitu yakin? Karena saya ikut melihat, mengerjakan, memeriksanya setiap jengkal sampai ke ujung. Dia pastikan. Bapak saya ngomong gitu aja, itu supervisornya berkata, apalagi Yesus. Bukan hanya dia nuntun, aku jalannya. Aku jalannya. Dan Tuhan itu adalah kebenaran, tidak akan sesat. Jadi dengar baik. Enggak ada jalan yang lain, katakan tidak ada jalan yang lain. Hanya satu jalan, Yesus.
Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya Yesus. Itu sebabnya bangsa Israel ketika mereka mulai sesat menyembah berhala, dia tegakkan kau bangsa pilihanku, mari kembali, ditariknya mari kembali. Dengar baik-baik, ketika kita tersesat, ditarik nggak enak, tidak enak. Kemarin Pak Leo kasih tahu itu, tongkatnya itu yang ada gagangnya, lengkungannya gitu, narik kita. Saudara, kita pernah punya pengalaman. Saudara dan saya pernah punya pengalaman sesat, betul? Tidak di jalan yang benar. Kita didisiplin. Kita tidak enak. Sakit loh saudara. Tapi dengar baik-baik. Semua itu untuk kebaikan. Amin. Karena daripada jalan terus sesat, dia sesat. Oleh sebab itu dengar, kita nggak mau sesat lagi. Katakan, aku tidak mau sesat lagi. Bilang kiri kanan, aku tidak mau sesat lagi. Karena dengar baik-baik saudara, ada orang yang bangga dengan kesesatannya. Bahkan dia ajak orang lain sesat. Ayo jangan sesat sendiri, dia ajak orang lain itu sesat. Dengar baik. Dengar nih para orang tua, suami istri, boleh angkat tangan? Suami istri, orang tua, dengar baik-baik. Kalau bapak, ibu, suami, istri tidak hidup di dalam jalan yang benar, maka apa yang terjadi? Anak-anakmu akan ikut jalan yang salah. Maka kita orang tua harus menjadi gembala buat anak-anak kita. Mengarahkan mereka. Makanya dulu ada orang tua, jangan merokok kau ya nak, jangan merokok. Terus papa kenapa bisa merokok? Ini papamu biar aja lah, kau jangan. Terus dengar baik-baik. Itu bukan tipikal gembala karena dia nggak berikan apa? Tuntunan. Terus dengar baik-baik. Jangan tunggu kita rusak, hancur baru kembali ke jalan yang benar. Jangan tunggu. Saudara jangan tunggu. Saudara mau ada orang kembali kepada Tuhan, sudah selang semua dalam tubuhnya. Baru habis itu bertobat sama Tuhan, kembali. No. Dan dengar baik-baik, ini oleh karena namanya. Katakan karena namanya. Sekali lagi karena namanya. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Jadi jalan itu namanya siapa? Yesus. Dan dengar, ketika kita berjalan dalam jalan yang benar, bukan karena hebat kita, karena Yesus. Kenapa engkau bisa tidak sesat? Kenapa engkau bisa baik? Satu kali satu kampung dengan saya, semua kami beberapa orang sekolah di kota Bandung. Dari kampung, ketika sampai di kota Bandung, saya dilarang orang tua ikut persekutuan awalnya. Karena orang tua bilang itu sesat. Tapi saya ikut persekutuan, saya ikut gereja ini, saya akhirnya dibentuk, diubahkan dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang seangkatan dengan saya dari kampung, yang pergi studi, kami punya nasib yang berbeda. Mengapa? Karena menurut mereka saya sesat ikut gereja ini dan ikut persekutuan. Teman-teman saya ini tidak ikut persekutuan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, orang tua kami datang ke tempat kami. Orang tua datang untuk wisuda. Tetapi untuk rekan-rekan yang lain, orang tuanya datang untuk apa? Menebus anaknya dari penjara. Yang kedua, orang tuanya datang apa? Untuk nikahkan anaknya dengan orang beragama lain. Karena apa? Sepanjang kuliah di kota Bandung, begitu banyak hal yang bisa menyesatkan dan tidak mengalami yang namanya digembalakan dengan baik. Benar, kita orang dari kampung, baru ketemu perempuan-perempuan cantik, gadis-gadis cantik di kota Bandung. Hei, angkotnya bisa jelek, tapi semua penumpangnya cantik-cantik. Orang-orang di sana pakaiannya semua banyak kurang bahan. Ngerti maksudnya kurang bahan ya? Hei, kalau dulu sebelum saya bertobat, kalau naik angkot itu senang duduk di depan. Karena senang duduk dekat pintu, karena akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Tapi sekarang setelah bertobat, saya tidak mau duduk di dekat pintu. Saya duduk paling depan atau paling pojok. Karena apa? Kalau perempuan itu masuk, aduh, udah bahannya di sini kurang. Jadi dia kalau masuk itu gini, bingung dia. Dia begini, ditarik begini. Waktu dia tarik begini, di sininya turun. Jadi bingung. Saudara, ini stres. Mereka stres, yang lain juga stres. Saudara, mudah sekali sesat. Sewaktu saya kuliah, saya tahu narkoba. Untung saya nggak konsumsi. Satu kamar saya tunjukin. Gus, nih kalau lu mau. Ekstasi dan segala macam. Benar. Lihat semuanya.
pornografi, pergaulan bebas, kos-kosan. Aduh, kita mahasiswa anak Tuhan, cinta Tuhan diajar pagi-pagi bangun saat teduh, betul? Pagi-pagi saya saat teduh, pagi-pagi saya kaget. Karena apa? Saya tahu di rumah ini hanya 2 orang perempuan, yaitu kakak-kakak dari saudara kami yang tinggal di rumah itu. Kamar rumah kami itu ada 6 kamar. Jadi perempuan hanya bagian depan. Waktu saya bangun pagi-pagi, saya mau kamar mandi, saya kaget, saya ketemu satu orang perempuan, saya kira itu setan, saya udah mau tengking dalam nama Yesus. Dia bilang, permisi, bingung sih, Pak ini. Akhirnya bangun pagi-pagi, saya kasih tahu ngobrol sama-sama. Akhirnya dia disidang. Ada mahasiswa bawa perempuan lain datang di kos-kosan kami. Benar baik, semua ini sesat. Dan dia bilang apa? Hidup-hidupku. Saya bilang, iya benar, hidup-hidupmu. Tapi ini rumah aku ngontrak juga, punya hak juga di sini. Lalu tahu apa yang terjadi? Orang mulai ngecap di rumah itu. Kenapa? Lingkungan lihat. Ada orang yang bukan pasangannya dibawa di sana dan tidur bermalam. Saudara dengar baik-baik. Jalan yang tidak benar itu terbuka luas di depan sana. Makanya Yesus berkata apa? Jalan menuju kebinasaan terbuka luas, terbuka lebar. Ke sana semua orang berlomba-lomba. Tapi jalan menuju kekekalan itu sempit. Sehingga orang tidak mau. Dengar baik-baik. Banyak sekali orang tergoda untuk masuk jalan yang luas itu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku menuntun engkau di jalan yang benar. Jangan termakan rayuan mereka. Kalau kau mau lulus, nilaimu baik, sini yang perempuan tidur dengan dosennya. Dulu itu pernah ada kejadian santer. Dan dengar baik-baik, jangan mau. Kita nggak punya kekuatan selain kita bergantung kepada sang gembala. Bilang sama gembala itu. Diajak korupsi, diajak untuk makan uang perusahaan. Itu jalan-jalan yang jahat. Itu jalan-jalan yang jahat. Oleh sebab itu dengar baik-baik, kita butuh gembala yang agung. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahasa Indonesia kita ini tidak seperti bahasa aslinya. Dikatakan itu bukan lembah kekelaman tapi bayang-bayang maut. Katakan sama-sama, bayang-bayang maut. Oke, angkat kepala saudara. Bayang-bayang tidak bisa membunuh kita. Betul? Bayang-bayang. Kecuali saudara nonton film Naruto. Kalau film Naruto itu memang ada seperti itu. Tapi bayang-bayang tidak bisa membunuhmu. Dengar baik-baik. Bayang-bayang tidak bisa membunuh kita. Tapi dengar. Domba itu karena dia tidak punya alat pertahanan. Bayang-bayang pun dia ketakutan. Terhadap bayangan pun dia ketakutan. Itu sebabnya dengar baik-baik. Ketika dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada bayang-bayang. Dia tidak takut, aku tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Dengar, karena musuh itu hanya takut kepada sang gembala. Nih, saya bingung. Saya ikuti videonya, BBC, National Geographic dan macam-macam. Saya ikuti videonya, kenapa serigala tidak mau serang, itu namanya sekumpulan domba. Sudah tahu kenapa dia tidak mau serang? Karena serigala cium yang namanya bau manusia, yaitu gembalanya. Jadi itu yang dilakukan dia. Kalau dia tidak cium bau manusia di sana, dia akan semakin dekat. Karena tidak ada gembala. Karena serigala tahu itu domba tidak punya pertahanan. Itu sebabnya dia akan kejutkan, dia akan cari domba yang tersesat, yang tidak ada di jalan yang dituntun oleh gembalanya. Boom, akan diambil. Tetapi dengar baik-baik. Penciuman itu serigala sangat tajam. Dari jauh kalau dia sudah cium ada gembala di sana, dia nggak akan berani. Dia nggak akan berani. Itu sebabnya kita nggak bisa terpisah dari gembala kita. Amin. Makanya firman Tuhan di Ibrani berkata, jangan seorang pun menjauhkan diri. Jangan seorang pun. Kejadian pasal 2:18, tidak baik seorang manusia seorang diri. Kita butuh bersama dengan Tuhan dan sang gembala, kita butuh ada dalam kawanan itu. Karena apa? Dengar baik-baik. Kalau kita, nih, iblis itu bisa cium, Yesus enggak di dalam saudara. Tahu, itu sebabnya kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita butuh. Enggak takut bahaya, saudara dengar katakan sama-sama, bahaya tetap ada. Sekali lagi sama-sama yuk, bahaya tetap ada. Tapi Yesus besertaku.
Itu dia. Saudara dengar baik-baik. Ada orang bahaya dan Yesus tidak ada bersama dengan dia, habis hidupnya. Itu sebabnya bahaya apapun kalau kita bersama dengan Yesus. Lanjut dikatakan di sana, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, gada dan tongkat itu dipakai untuk dua. Satu yang namanya tongkat untuk menarik yang salah. Nah, kemarin Pak Leo kasih tahu, ada gambaran yang namanya gembala yang angkat domba. Ya, domba yang diangkat itu biasanya adalah domba dua. Satu domba yang luka, satu domba yang tidak mau diatur. Nah, memang kadang ada peristiwa di mana domba itu prek kakinya dan segala macam. Dan itu biasa dilakukan oleh gembala upahan. Itu loh, bukan gembala yang sejati. Dia akan ajar. Tetapi dalam satu kronologi tertentu kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk terluka supaya kita tahu kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Gada itu dipakai oleh gembala ketika dia tidur. Dia akan pakai itu. Terus ketika dia berjalan dia lihat musuh, dia lihat serigala, dia lihat binatang buas. Dia akan pakai itu. Dia akan pakai itu. Yang kelima, dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan, di hadapan lawanku. Ini menarik. Mengapa? Ya memang Tuhan yang menyediakan makanan buat kita. Dan dikatakan di hadapan lawanku. Katakan di hadapan lawan. Saudara, di hadapan lawan harusnya kita ketakutan. Tetapi ini di hadapan lawan pun kita masih bisa makan. Artinya apa? Siapapun lawan kita. Siapapun lawan kita. Selama gembala bersama dengan kita. Maka kita bisa menikmati berkat itu. Bisa makan, bisa tenang. Baik-baik selama gembala itu beserta dengan kita. Lanjut dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini bagian terakhir. Saudara, kenapa dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak? Mengapa? Karena kita butuh. Ini saya sudah pernah jelas, saya kirim di dalam grup kita di sama-sama. Saudara, buka sama-sama dulu Matius pasal yang ke-10, yuk sama-sama. Matius pasal yang ke-10. Ayat 24. Oh, 25 saja. 25. Oke, sudah? Coba lihat sama-sama. Matius pasal 10 ayat 25, 1, 2, 3. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Oh, apa ini? Kenapa ada Belzebul? Lihat lagi, Matius 9. Oke. Matius 9 ayat 34. Sama-sama lihat sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Nah, kata Belzebul ini sama-sama artinya adalah penghulu setan. Nah, dikatakan ini tadi Yesus sedang bicara kepada para murid-muridnya. Jadi dia jelaskan mengenai bagaimana orang-orang mulai menuduh Yesus. Yesus melakukan mujizat dan mereka berkata Yesus melakukan itu dengan kuasa dari setan. Enggak mungkin. Tidak mungkin Yesus melakukan itu dengan kuasa setan. Karena apa? Karena kuasa setan itu seperti Yohanes 10 ayat 10 tadi, yaitu mencuri, membunuh dan membinasakan. Coba lompat yang terakhir sebelum saya jelaskan, Matius pasal 12, lihat sama-sama, mulai dari 22 sampai 24. Oke. 22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud, maksudnya Yesus. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan apa? Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Yesus lihat ada orang di situ yang bisu dan buta sejak dari lahir dan Yesus menghardik roh bisu, roh tuli dari dia. Karena apa? Ada kuasa roh jahat. Nah, orang Farisi bilang dengan kuasa Belzebul, artinya setan yang lebih tinggi mengusir setan yang lebih bawah. Ada teknik yang dipakai orang seperti itu. Yesus bilang, tidak. Saudara, coba lihat PowerPoint yang saya buat tadi itu. Saudara coba lihat ini. Satu hal yang menarik,
Beelzebul itu di dalam Alkitab ditulis dengan nama Beelzebul, tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia ini adalah Lord of the Flies, yaitu apa? Kan daripada apa? Lalat. Coba next lagi. Nah ini ya, Tuhan lalat. Ini yang ada penjelasannya tentang Beelzebul. Saudara, mengapa ini penting? Mazmur 23 tadi, saudara lihat seekor domba dalam kebiasaan di Timur Tengah, dia akan diurapi oleh gembala 2 kali setahun. Secara khusus setelah musim semi. Karena apa? Pada waktu itu akan ada banyak lalat. Lalat-lalat ini akan berterbangan dan kita tahu sama-sama lalat itu. Lalat itu akan membawa apa? Kotoran, membawa kuman. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena ini yang terjadi, domba kalau tidak bersih dan kalau dia karena dia hidungnya basah, seringkali yang namanya lalat akan nempel. Lalat akan mencari tempat yang baik bagi dia. Cari tempat yang lebih baik bagi dia. Dan biasanya lalat itu akan masuk kepada domba itu di dalam 3 tempat. Jadi saudara boleh cek ini. Dan saya ketika membaca ini sangat relate dengan firman Tuhan. Biasanya lalat itu dia akan mencari pertama tempat di mana ada luka. Di mana ada luka. Itu sebabnya gembala di Yeskiel berkata, yang luka akan kurawat. Mengapa? Karena setelah ada luka, bila tidak dirawat, lalat akan masuk dan itu akan infeksi. Dan yang namanya lalat itu mudah sekali menemukan luka. Dia mencium bau darah. Dan dia akan datang di sana. Kakinya yang penuh kuman, menginjakkan di sana. Dan ada virus, larva dan segala macam akan ada di sana. Itu yang pertama, luka. Yang kedua, dia akan mencari tempat yang lembab. Tempat yang lembab. Lalat ini mencari tempat yang lembab. Dia akan cari di mana tempat yang lembab itu. Bisa tempat yang lembab itu di mata, bisa di hidung, bisa di telinga. Itu dia. Dan yang ketiga, lalat itu akan mencari tempat di mana dia tidak bisa diganggu. Contoh, lalat gak mau di kaki, karena apa? Dombanya langsung pergi lalatnya. Makanya lalat itu sering ada di telinga. Karena apa? Domba gak punya tangan untuk korek telinga. Dia hanya gini-gini, gak bisa. Nah, oleh sebab itu apa yang terjadi? Ketika lalat itu mulai ada di dalam domba, biasanya ada 3 hal terjadi. Yang pertama, bila lukanya tidak sembuh, maka lukanya itu menjadi borok. Dan itu akan menyebar. Yang pertama. Yang kedua, bila lalat itu ada di telinga, dia akan bertelur dan menjadi larva. Dan larva ketika itu menjadi membesar, dia akan memenuhi yang namanya telinga ini sehingga ketika bunyi, dia akan mulai ketika domba itu mulai akhirnya sakit, mulai dari lalat mendengung di sini sampai akhirnya lalat itu bertelur, ada larva di telinga dan itu merusak gendang telinga sehingga dia dengar bunyi terus. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu saya berenang, waktu saya berenang tiba-tiba air masuk dan saya dengar bunyi terus, nggak bisa tidur saya. Sama, domba itu nggak bisa tidur dan dia akan ribut dan dia akan ganggu yang lain. Domba itu akan berusaha untuk bisa menghilangkan suara itu. Dia duduk sana sini, dia bahkan pukulkan kepalanya ke kayu dan semuanya supaya apa? Hilang itu. Apalagi kalau umpamanya lalat itu bertelur masuk melalui hidung. Parasit itu nanti akan terus bergerak sampai kemana? Otak. Sehingga ditemukan banyak domba gila. Dia domba gila. Dia akan, pokoknya dia gila, dia rusak semua yang lain dan semuanya. Dia bisa mati. Itu semuanya. Domba matanya bisa kabur, makanya banyak ada domba yang ditemukan matanya besar seperti itu. Karena apa? Parasit mulai ada, bukan bendera ya. Parasit mulai ada di matanya. Saudara, ini sangat identik dengan kita sebagai orang Kristen. Beelzebul yang adalah lalat itu musuh penguasa setan itu. Dia berusaha merusak, makanya semua orang yang terluka. Orang-orang yang terluka hidupnya. Dia berusaha buat luka itu makin besar sehingga dia merasa tidak layak berjumpa dengan anak Tuhan yang lain. Dan merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika dia luka, infeksi. Inilah yang dibilang oleh Beelzebul, makanan besar ini. Yang kedua, dia akan rusak yang namanya telinga kita. Karena dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Dia akan rusak.
Dia rusak mata kita sehingga kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan dengan benar. Dia rusak. Dia rusak hidung kita. Saudara tahu orang Kristen banyak berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang benar. Makanya banyak orang Kristen gak mau. Ini sangat mirip dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika diurapi dengan minyak, ketika minyak itu dituang, saudara dengar baik-baik. Dituang. Dan waktu dituang itu yang namanya gembala boros. Bilang sama-sama boros. Lebih baik dia boros minyak daripada kehilangan nyawa dombanya. Karena satu ekor domba itu begitu banyak. Susunya dapat, dagingnya dapat, bulunya dapat. Lebih baik dia. Dan waktu dituang itu gak enak rasa domba itu di awal. Tetapi setelah itu domba itu rasa senang. Dan dia akan tenang. Awalnya ketika diminyakin domba akan merasa apa ini, cairan apa ini. Tapi tiba-tiba domba itu akan rasa cairan itu membuat tidak ada lalat lagi. Tidak ada lagi nomor humming, tidak lagi gitu ada lagi. Dan dia mulai tenang. Dia mulai tenang. Itu sebabnya domba yang sudah pernah sekali diminyakin dan kalau dia tahu mau diminyakin kembali, dia akan mau, dia akan kejar gembalanya, minyakin saya. Karena apa? Itu menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya dikatakan di Mazmur 23 ayat 5, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak karena di kepalanya itu kena semua, ke telinga, ke hidung, ke mulutnya, kena semua, ke matanya. Gitu loh, kena semuanya. Sehingga akhirnya pialaku penuh melimpah. Melimpah oleh karena kemurahan Tuhan. Dan akhirnya kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saya akan stop di sini. Penjelasan ini saudara boleh baca lebih detail lagi di dalam Alkitab dan saudara boleh renungkan bahwa itu saya. Sayalah domba daripada Tuhan itu. Saya butuh gembala. 4 kesimpulan yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, gembala itu adalah Yesus. Katakan sama-sama, gembala itu adalah Yesus. Dan dia adalah gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya kepada kita. Dia bukan gembala upahan. Dia bukan gembala upahan. Yang lari ketika namanya serigala datang. Yang lari ketika musuh datang. Dia bukan gembala upahan. Dia gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya. Yang kedua kita belajar dari gembala ini adalah dia adalah Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia tanggung jawab. Dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Dia menjagai kita, mencukupkan, memastikan makan minum kita. Dia bertanggung jawab menjaga kita. Yang ketiga, gembala di sini adalah dia yang kita ambil kesimpulan. Kita belajar bagaimana dia peduli dengan kita. Dia lihat semuanya, dia lihat semuanya. Itu sebabnya saudara, waktu musim yang namanya tiga musim biasanya. 3 musim biasanya kambing dan domba dipisah. 1 musim ketika diurapi, diminyaki. Yang kedua musim ketika musim kawin. Yang ketiga ketika musim mau pengguntingan bulu. Dipisah. Dan Allah itu peduli, dia tahu, dia pisahkan yang mana anaknya, yang mana domba, yang mana kambing. Seperti Matius pasal 25. Dia peduli. Dan yang terakhir, yang keempat kita belajar dari firman Tuhan ini adalah dia itu mengurapi kita. Dia mengurapi. Pengurapan Tuhan di sini seperti Mazmur 23 itu saya bisa jelaskan tadi, menolong kita untuk bebas dari sakit penyakit sehingga kita bisa bebas untuk bertindak. Sebelum kita berdoa, saya minta satu orang contoh, Pak Ayub boleh maju ke sini. Ya. Saudara lihat contoh ini sangat jelas. Lihat. Umpamakan Pak Ayub ini domba. Pak Ayub apa? Domba. Oke ya, domba. Sekarang dombanya ini dipenuhi oleh lalat, masuk di telinga. Sehingga dia tidak bisa mendengar. Jadi domba tidak bisa mendengar. Ya, tidak bisa mendengar. Apa? Loh kok bisa mendengar? Oke, tidak bisa mendengar. Oke, tidak bisa mendengar. Oke ya. Ayub, dia nggak bisa dengar. Tiba-tiba istrinya, Pak belikan susu dulu. Dia sibuk main handphone dulu. Ih, suami macam apa ini? Mulai ribut, betul? Dan segala macam. Dan tiba-tiba, Pak saya udah teriak dari tadi beli susu. Hah? Lihat, masalah rumah tangga, betul? Sinetron tersanjung 720. Betul? Karena apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa mendengar. Lihat baik-baik. Yang kedua, dombanya, terus segala macam.
penuhin matanya. Sehingga matanya rusak, picok, tidak bisa lihat. Tiba-tiba Riel jalan keluar, lari di jalan raya. Dia duduk main handphone di teras. Istri lagi nyapu. Boom! Ditabrak Riel. Baru tiba-tiba dia, ada apa? Ada apa? Woi, kalian segala macam. Tidak kulihat nih. Mama juga kenapa tidak tutup pagar? Apa yang dikasih itu? Akhirnya apa? Berantem betul. Kenapa enggak lihat? Dengar baik. Dengar, ini hal sederhana. Tetapi secara rohani kita banyak seperti itu. Kita banyak seperti itu. Kita enggak dengar dan kita menjadi sesat dan susah. Kita enggak lihat. Itu dimulai dari siapa tadi? Situ. Sukses. Saya hidup. Jadi gila. Anaknya mati, maaf. Ini contoh. Tuh, anaknya mati, istrinya marah-marah. Gila, Pak. Domba gila. Iya. Dia mulai salahkan semuanya dan semuanya. Seruduk sana sini segala macam. Dia salahkan semua sampai Pak Presiden dia salahkan. Kenapa Pak Presiden tidak ini? Apa hubungannya? Pokoknya karena apa? Sudah semua disalahkan, tetangga disalahkan, semuanya. Gereja disalahkan, orang tua disalahkan, nenek moyang yang tidak dia kenal disalahkan. Karena sudah gila. Seruduk, bikin kacau. Sudah tahu apa yang terjadi ketika domba gila? Apa yang dilakukan oleh gembala? Di karantina. Main musik boleh maju. Kita akan berdoa sama-sama. Minta waktu ini buat saudara sama-sama. Kita minta sama-sama kita akan berdoa. Kita mau berdoa sama-sama supaya Tuhan boleh menolong kita. Oke? Mari sama-sama tundukkan hati berdoa bilang, Tuhan akulah dombamu. Kau gembalaku. Mari sama-sama berdoa bilang, Tuhan aku dombamu, engkau gembalaku. Boleh panggil anak-anak sekolah minggu juga, mari masuk sama-sama, ketemu duduk dengan orang tuanya sama. Ayo sama-sama. Aku yakin kau hadir di sini. Mari sama-sama berdoa. Mari teduhkan hati kita sama-sama. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan, mulai katakan, Tuhan akulah dombamu, kau gembalaku. Mari berdoa sama-sama bilang, Tuhan kau gembalaku yang baik. Aku dombamu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa.
Engkau sang gembala hadir di sini. Ku rasa kuasa-Mu, Tuhan, urapilah kami. Ku yakin Kau nyata. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama saya minta para pengerja untuk maju. Semua boleh sama-sama. Ya, Pak Leo, Om Aser, Om Doni boleh. Nanti biar San saja yang main musik. Sama-sama mari maju. Dan nanti kami akan berdoa buat saudara semua. Ya, kami akan berdoa buat saudara semua. Silakan boleh maju sama-sama. Kita berdoa sama-sama yuk. Ya, boleh maju. Ya. Putri sama-sama. Ku yakin Kau. Nanti waktu kami mendoakan Bapak Ibu Saudara itu semua sama. Firman Tuhan yang kita dengar, biarlah itu yang mengurapi kita. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari para pengerja buka hatimu. Izinkan Tuhan mengurapimu lebih dahulu. Supaya engkau dipakai Tuhan mengurapi semua jemaat Tuhan. Terbuka kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Ku rasa
Bapak Ibu Saudara, para orang tua, saya ajak para orang tua boleh maju ke depan. Saya minta orang tua ambil peranmu sebagai gembala bagi anak-anakmu. Kau boleh doakan. Ayo sama-sama boleh. Mari para suami boleh maju. Mari Pak Marto, Pak Andrew, would you come up please? Pak Excel, Pak Daniel, mari maju. Pak Johnson, ayo mari sama-sama. Siap lagi? Pak Kimson, ayo sama-sama. Yuk mari. Semua anak-anak, beri dirimu didoakan orang tuamu menjadi gembala bagimu. Pegang telinganya, pegang matanya, urapi mereka. Bilang pialamu penuh melimpah. Urapi mereka, para orang tua doakan, tumpangkan tangan, urapi mereka. Pialamu penuh melimpah. Anak-anak dan orang tua boleh berkumpul. Ya. Tumpangkan tangan, matanya, telinganya mendengar tentang Tuhan. Telinganya mendengar Tuhan. Telinganya mendengar perkataan Allah. Matanya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin terjadi di sini. Kalau masih ada yang belum didoakan boleh angkat tangan. Kalau masih ada, baik. Kalau semua sudah, terus aja berdoa. Kalau belum selesai mendoakan anaknya, ambil waktu di dalam hadirat Tuhan. Semua tenangkan hati di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengurapi saudara dan saya. Sama-sama bilang sama Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Bilang sama Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Di dalam nama Yesus, pialaku penuh, katakan penuh, pialaku penuh. Hidupku penuh tentang Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada dipenuhkan dengan hal-hal yang tidak berasal daripada Allah. Tuhan, tuntun aku di jalan-Mu. Mari berdoa, ambil waktu ini. Tidak sesat lagi. Di jalan-Mu ya Tuhan, di jalan-Mu ya Tuhan. Seumur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Tuhan menolong kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Beri dirimu digembalakan oleh Tuhan. Beri dirimu dibimbing oleh Tuhan ke air yang tenang. Beri dirimu dalam nama Yesus. Beri dirimu. Bilang sama Tuhan, tuntun ke aku ke air yang tenang ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang sudah selesai didoakan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Buka mata saudara. Dengar baik-baik. Kalau engkau punya luka dalam hidupmu, hari ini jangan pulang sebelum gembala itu menyembuhkan lukamu. Karena luka itu akan membuat infeksi, dan luka itu akan menyebabkan penyakit yang lebih besar, bahkan bisa mematikan. Kalau kau punya luka di dalam hatimu terhadap ayah, ibu, terhadap teman atau siapapun, hari ini izinkan luka itu disembuhkan, amin. Apapun sakitmu, bilang Tuhan, sembuhkan lukaku, sembuhkan lukaku, sembuhkan lukaku. Mari sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan mau sembuhkan luka setiap kita. Karena Dia berkata, Dia gembala. Dia akan membawa pulang. Yang lemah akan Dia kuatkan. Yang luka akan Dia balut, Dia akan beban. Dia buat sembuh. Hari ini terimalah. Gembala itu mengangkat engkau di pangkuannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Diangkat di pangkuannya. Dan Dia balut lukamu. Dia balut lukamu. Dia balut lukamu. Dia balut supaya engkau tenang. Supaya engkau tenang. Supaya engkau tenang. Apapun yang membuatmu tidak tenang hidup selama ini. Engkau yang merasa hidupmu dikejar-kejar ketakutan. Engkau yang haus akan hal-hal yang negatif. Lapar akan hal-hal yang negatif. Haus pujian. Hawa nafsu, keinginan sukses, sampai menghalalkan semua cara. Biarkan hari ini Sang Gembala Agung menyetir hati kita, pikiran kita untuk kembali kepada Dia. Bilang sama Tuhan, aku mau bisa hidup tenang dalam hidup ini. Pikiran-pikiran yang tidak tenang, yang takut. Hati yang tidak tenang, yang takut. Biar memenuhi aku. Bilang sama Tuhan, ini doa kita terakhir. Karena setelah ini,
Engkau akan dipakai Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang tidak tenang hidupnya. Mereka butuh sang gembala. Dan Tuhan pilih engkau untuk boleh membawa mereka kepada Gembala Agung. Percayalah, di tempat ini Dia menjamahmu. Dia nyata bagi kita. Mari buka tanganmu sama-sama. Katakan. Mengalir kuasa Buka tanganmu, dari terimalah. tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Dalam nama Yesus. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Gembala yang agung, Kau hadir di sama-sama memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami sembuh untuk membawa Indonesia kepada kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, bersamamu. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Banyak orang di luar sana seperti domba yang terlantar tak tergembalakan, yang dikatakan Matius 9 ayat 35 sampai 36. Saudara dan saya adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang mengingatkan domba-domba yang lain yang tersesat untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tersesat di kampus, di lingkungan perumahan, di kantor kami. Tuhan tolonglah kami untuk menyampaikan cerita ini kepada mereka, bahwa ada gembala agung yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya kepada mereka supaya mereka boleh hidup tenang di muka bumi ini, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini kami akan melihat terjadi sebuah perubahan besar dalam hidup kami, dalam keluarga, pendidikan, usaha, masa depan kami. Kami akan melihat generasi yang sehat, bukan yang sakit dalam nama Yesus. Kami akan melihat keluarga-keluarga yang sehat, pribadi-pribadi yang sehat, mahasiswa, pelajar yang sehat, karyawan yang sehat. Dan kami akan melihat sebagai domba-domba kawanan Allah yang mendengar suara Allah. Telinga kami, mari sama-sama semua tumpangkan tangan di telingamu. Kami berdoa saat ini, kami sama-sama menumpangkan tangan di telinga kami. Kami adalah orang-orang yang mendengar suara Gembala Agung dalam nama Yesus. Kami tidak akan mendengar suara orang lain, suara yang bukan dari Tuhan. Suara dosa, suara dari iblis, bujukan rayu si jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami terima perkataan Tuhan dalam hidup kami. Kami orang yang cinta akan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tos kiri kanan bilang pialamu penuh melimpah. Ya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu.
Bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, kita akan coba salam lagi ya. Bisa diambil semua benderanya. Bapak Ibu bisa diambil. Ya, kita bersyukur ya kita boleh menikmati firman Tuhan pagi ini. Dan kita juga boleh mendapatkan pengurapan yang semakin menguatkan kita dan memampukan kita untuk kita pergi keluar sana. Ya, nanti kalau saya bilang Yesus dahsyat, semuanya bendera dipegang, tangan dikepalkan dan gini bilang, merdeka, 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 sampai 3 kali amin. Ya, coba ya. Yesus dahsyat, merdeka, merdeka, merdeka. Lagi, Yesus dahsyat, merdeka, merdeka, merdeka. Ye. Ya, terima kasih untuk Bapak Agus yang telah berbagi firman Tuhan hari ini yang sungguh memberkati kita semuanya. Dan baiklah Bapak Ibu, saat ini sebelum kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan untuk warta sepekan ya. Yang pertama, mengingatkan kembali dan mengundang untuk kita semua, hari Minggu depan kita akan melaksanakan ibadah raya di tempat ini pukul 9 pagi. Jadi kita mendorong untuk kita semuanya mengajak keluarga, teman, tetangga, saudara kita untuk kita dapat bersama-sama menikmati Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, boleh next lagi. Ya, selanjutnya kita juga akan ada Joshua Youth Ministry. Ya, ini ibadah khusus adik-adik SMA dan adik-adik mahasiswa untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh mengalami Tuhan hari Kamis jam 7 malam untuk minggu kedua dan minggu keempat. Minggu depan itu minggu keempat ya. Oke, jadi ada Youth Ministry untuk Kamis minggu depan ya. Kita mengundang untuk adik-adik pemuda semuanya. Boleh next lagi. Ya, selanjutnya kita ada doa terobosan juga setiap hari Jumat dan jam 7 malam sampai dengan jam 9. Jadi mari Bapak Ibu ya, kita mendorong untuk seluruh jemaat semuanya kita berkumpul di tempat ini hari Jumat jam 7 malam untuk kita bersama-sama berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk orang-orang sekitar kita, dan untuk mereka-mereka yang memang perlu untuk kita doakan. Selanjutnya kita juga ada komsel-komsel. Yang pertama kita ada komsel di area Tamalan Rea Sudiang yang akan dikoordinir oleh Bapak Leo. Nanti bisa berhubungan langsung dengan Bapak Leo yang ingin menanyakan hal tertentu, ya di situ ada nomor handphonenya. Kemudian yang kedua adalah komsel area Raja Wali dan sekitarnya. Koordinatornya adalah Bapak Kris. Nanti di situ juga ada kontaknya, silahkan dihubungi jika ada keperluan. Kemudian yang ketiga adalah area Villa Mutiara dikoordinir oleh Bapak Johnson. Di situ juga ada kontak Bapak Johnson ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan atau minta send lokasi, silahkan di chat langsung orang-orang yang tertera di situ ya. Boleh next lagi. Oke, selanjutnya kita juga mendorong untuk seluruh jemaat untuk kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu melalui persembahan baik itu persembahan persepuluhan maupun untuk persembahan pembangunan atau untuk persembahan-persembahan yang lainnya. Di sini ada dua cara ya yang bisa kita pakai untuk kita memberikan persembahan. Yang pertama, di belakang sana sudah disediakan amplop. Bapak Ibu bisa mengambil amplop, tulis nama terserah, tidak tulis nama terserah. Lalu saat kantong persembahan diedarkan bisa dimasukkan di situ amplopnya. Atau cara yang kedua adalah melalui transfer. Di situ ada nomor rekening ya, Bank BCA atas nama Kak Rosalina Yanti. Ingat atas nama Kak Rosalina Yanti, jangan sampai nyasar nanti ya. Oke, boleh next lagi. Kita juga mengucapkan ya happy birthday untuk adik kita winner. Yeay, selamat ulang tahun ya. Kita bersyukur winner sudah Tuhan memberikan penjagaan sejak dia di dalam kandungannya sampai umur yang ke-14 tahun. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan adik kita winner ya. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Selamat ulang tahun untuk adik kita winner. Nanti kita juga akan doakan. Oke, boleh next lagi. Ya, selanjutnya kita juga mengucapkan terima kasih. Kita tidak hanya diberkati secara rohani, tapi kita juga diberkati secara jasmani oleh keluarga Ibu Erni. Yeay. Terima kasih Ibu Erni sekeluarga untuk berkat yang diberikan hari ini ya. Ya, boleh next lagi. Ya, terakhir welcome, mari maju bersama. Selamat datang di keluarga besar GKI Makassar. Apakah hari ini ada saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah? Silakan saya undang bangkit berdiri jika ada. Saya lihat wajah baru tapi saya nggak tahu pernah datang atau enggak sebelumnya. Jadi silakan bangkit berdiri kalau memang baru pertama kali, silakan, nggak usah malu-malu ya.
Ya, ya, boleh tahu siapa namanya kakak? Dewi, diajak dengan kakak yang ngajak ke sini. Kakak Delon, oke. Ya mari Bapak Ibu saya undang bagi berdiri semuanya, kita memberikan salam kita ya. Dalam hitungan ketiga kita berikan sambutan bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat datang di keluarga Allah. Mari maju bersama. Yeay. Ya silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Apakah ada pengumuman tambahan? Ya baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan memimpin kita semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami dalam ibadah siang ini ya Bapa. Tuntunan dan pimpinan-Mu selalu menyertai kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan, yang boleh membangun dan menguatkan kami, untuk kami Engkau utus Tuhan, menyampaikan firman-Mu di orang-orang yang membutuhkan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga rindu untuk mengembalikan sebagian berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Sucikan setiap tangan-tangan yang memberi, hati dan pikiran kami ini Engkau sucikan. Dan biarlah berkat-berkat yang daripada-Mu selalu mengikuti kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kepada yang bertugas saya persilahkan untuk mengedarkan kantong persembahan. Dan untuk mengenai persembahan hari ini kita akan menaikkan pujian Great is Our God. Haleluya. Yang sudah memberikan persembahan bisa diangkat benderanya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Sebentar malam gereja kita akan mewakili Sinode GKKD Indonesia Tengah dan Timur untuk memimpin doa. Memang hanya secara online, tapi bersyukur untuk kepercayaan itu ya, puji Tuhan. Tolong dukung doa supaya nanti semua pelayanan berjalan dengan lancar jam 7 sampai jam 8 malam, doa untuk Indonesia. Gereja kita yang akan memimpinnya. Itu pengumuman tambahan, mari kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah ini. Kami bersyukur kami boleh merayakan pesta rohani hari ini, sama dengan pesta kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga kami boleh sama-sama mengenal Gembala Agung. Tuhan, gembalakanlah Indonesia, bangsa yang besar ini. Gembalakanlah, ada banyak kawanan domba di bangsa ini yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolonglah kami semua, umat-Mu di Indonesia, gereja Tuhan di Indonesia, untuk boleh menikmati penggembalaan dari Sang Gembala Agung, supaya kami juga boleh menjadi orang-orang yang membawa domba-domba yang lain kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan di tempat ini. Pengurapan Tuhan terus memberkati kami, telinga yang terarah kepada Tuhan, mata yang memandang perkara Tuhan, yang haus dan lapar akan Allah. Hidup kami menjadi domba yang taat kepada Engkau Sang Gembala yang agung. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa berkati umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit. Kami berdoa mohon kuasa, kesembuhan, mujizat oleh Jehovah Rafa. Engkau menyembuhkan saudara-saudara